Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Niluh Ayu Sukmawati selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 73 serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam tugas kali ini, kami diminta untuk mengkaji sebuah permasalahan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta menunjukkan adanya penurunan sikap nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan hal tersebut, kelompok kami mengangkat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia sebagai bahan kajian. Kasus ini kami pilih karena memiliki kaitan yang erat dengan nilai kemanusiaan, keadilan, serta pentingnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya, Najwa Mawadah Kaisara Hapsari, dengan nomor induk mahasiswa 2508 1030 1115 dan juga 3 rekan saya. Saya Intan Nur Alifa dengan NIM 250810301066. Saya Olivia Berita Nakitupulu dengan NIM 2508 1030 1074. Saya Diva Larasati Napitupulu dengan NIM 2508 1030 1150. Untuk pemateri pertama yaitu kita ada latar belakang dan juga rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Saudari Intan. Saudari Intan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa di next slide terlebih dahulu. Sebentar, kok ini ya, sebentar. Nah, Baik, selanjutnya yaitu materi latar belakang, di mana materi ini latar belakangnya sebuah kasus yang kita angkat, yaitu kasus penyiraman cairan asam terhadap hak asasi manusia, Andri Yunus, yang menjadi salah satu peristiwa di mana menyoroti kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan juga perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia. Nah, Andri Yunus yang merupakan seorang wakil koordinator eksternal Kontras dikenal aktif menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, khususnya terkait isu remilitarisasi dan revisi Undang-Undang TNI. Nah, serangan tersebut terjadi tidak lama setelah Andi mengikuti sebuah podcast yang membahas sebuah isu tersebut, sehingga memunculkan dugaan bahwasannya tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas advokasinya. Seperti yang kita tahu teman-teman, kasus ini tidak hanya mengakibatkan luka fisik yang serius, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan para aktivis dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Nah, jika kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, kasus ini itu melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kasus ini menyerang hak asasi seseorang dan juga mengabaikan nilai kemanusiaan. Selain itu, kasus ini menjadi ancaman bagi nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Indonesia itu kan negara demokrasi, dan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, kritik, dan juga aspirasinya secara bebas dan juga bertanggung jawab. Nah, serangan terhadap Andri Yunus dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintah. Kalau tindakan seperti ini aja dibiarkan, maka ruang demokrasi di Indonesia akan semakin menyempit. Next. sebentar ya Intan, ditunggu masih ini agak sedikit lama nge-slide-nya. Oke, tidak apa-apa. Baik, silakan dilanjutkan. Sebentar ya, di aku belum ganti. Oke. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, kronologi terjadinya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus, dan yang kedua, faktor-faktor
yang terdiduga menjadi latar belakang terjadinya serangan tersebut. Yang ketiga, dampak kasus ini itu terhadap perlindungan aktivis dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan perumusan masalah yang terakhir yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa serta memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menyampaikan tujuan dari pembahasan yang kami lakukan. Jadi pembahasan ini itu berfokus untuk memahami bagaimana sih kronologi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus tersebut itu terjadi. Nah, selain itu juga untuk melihat dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya serangan ini, baik dari aspek hukum, sosial, ataupun politik. Kemudian pembahasan ini juga akan mengkaji dampak yang ditimbulkan khususnya terhadap perlindungan aktivis dan kondisi penegakan HAM di Indonesia. Dan yang terakhir, pembahasan ini diarahkan untuk melihat upaya-upaya apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan agar kasus serupa itu tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tinjauan pustaka. Mohon maaf, sebentar. Nah, yang pertama, saya akan membahas konsep hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Menurut Lestari dan juga Arifin, pada tahun 2019, HAM itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks Indonesia, konsep ini juga sangat berkaitan dengan Pancasila, khususnya sila kedua yang sudah disebutkan oleh Intan tadi, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, menurut Ardani dan juga rekan-rekan, pada tahun 2022, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal. Dan hal ini itu menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang seharusnya dan praktik di lapangan. Sehingga tindak kekerasan seperti penyiraman air keras itu dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan tersebut. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu pelanggaran HAM terhadap aktivis. Menurut penelitian Lukum dan juga Hukumu pada tahun 2025, kasus kriminalisasi terhadap aktivis itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan mencapai 75% dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Malau dan juga rekan-rekan pada tahun 2025 menjelaskan bahwa pembela HAM sering mengalami berbagai bentuk ancaman seperti intimidasi, kekerasan fisik, sampai pembungkaman. Selain itu, Gultom dan Nainggolan tahun 2025 juga menambahkan bahwa kekerasan terhadap aktivis itu khususnya pada aktivis lingkungan sering terjadi karena ketimpangan kekuasaan serta terjadinya lemahnya penegakan hukum. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap aktivis itu merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor hukum, politik, dan juga ekonomi. Selanjutnya, pada poin ketiga, yaitu dampak kekerasan terhadap korban. Menurut Gultom dan Nainggolan pada tahun 2025, kekerasan terhadap aktivis itu tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Nah, dari sisi fisik, korban itu bisa mengalami luka berat, bahkan cacat permanen, dan dari sisi psikologis, korban itu mengalami trauma dan tekanan mental. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lukum dan Hukumu pada tahun 2025 yang menyebutkan adanya tekanan psikologis pada korban. Kemudian dari sisi sosial, korban itu juga sering mengalami stigma dan penurunan kualitas hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan ini itu bersifat menyeluruh dan jangka panjang. Dan pada terakhir, poin keempat, yaitu tantangan penegakan HAM di Indonesia. Menurut Auli dan rekan-rekan pada tahun 2025, meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan HAM itu masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakkonsistenan penegakan hukum dan masih tingginya impunitas. Selain itu, Malau dan rekan-rekan pada tahun 2025 juga menambahkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembela HAM itu masih belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia itu masih perlu diperbaiki agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban maupun aktivis.
Jadi, berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap individu, khususnya aktivis, itu merupakan pelanggaran HAM yang kompleks dan masih terdapat kesenjangan penelitian, terutama dalam mengkaji kekerasan ekstrim seperti penyiraman air keras dalam perspektif Pancasila dan juga HAM. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Intan. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan di mana yang pertama kita akan membahas bagaimana sih kronologi terjadinya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus ini. Nah, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Andri menuju kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng untuk melakukan perekaman podcast bersama staf YLBHI Zainal Arifin dengan tema remilitarisasi dan judicial review Undang-Undang TNI. Setelah kegiatan tersebut, sekitar pukul 23.37 waktu Indonesia Barat, korban mengalami penyiraman air keras di Jalan Salemba 1 oleh pihak yang tidak dikenal. Pelaku menggunakan sepeda motor, diduga jenis Honda Beat atau Honda Vario lama berwarna hitam dengan panel putih di bagian belakang. Andri mengalami luka serius akibat cairan tersebut, terutama pada bagian mata, wajah, dada, dan tangan, hingga membuatnya kesakitan hebat dan kesulitan mengendalikan diri setelah kejadian. Next. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang diduga menjadi latar belakang terjadinya serangan tersebut. Nah, secara umum teman-teman, serangan yang dilakukan terhadap Andri Yunus ini diduga dilatar belakangi oleh kombinasi faktor politik dan juga sosial, terutama karena peran Andri ini sebagai aktivis hak asasi manusia yang kritis, sehingga muncul dugaan adanya upaya intimidasi, pembungkaman, dan serangan rencana terhadap gerakan masyarakat sipil. Untuk faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya serangan tersebut lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Olivia. Bisa di next. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya penyerangan terhadap aktivis Andri Yunus. Yang pertama, aktivis sebagai pembela HAM. Nah, pada kasus ini, serangan yang terjadi itu diduga kuat yang berkaitan dengan peran Andri sebagai aktivis HAM yang sangat aktif dalam mengkritik kebijakan negara, termasuk mengkritik isu militer dan juga hukum. Sehingga posisinya sebagai sosok vokal itu membuatnya menjadi target dalam penyerangan oleh pelaku tersebut. Yang kedua, upaya upaya membungkam suara kritis. Nah, banyak pihak yang menilai bahwa serangan ini itu sebagai salah satu bentuk dari intimidasi untuk menghentikan kritik dari masyarakat sipil, di mana penyir- penyiraman air keras ini sering sering dipandang sebagai metode sebagai bentuk teror yang agar korban tidak lagi menyuarakan kebenaran. Yang ketiga itu adanya teror dan intimidasi. Nah, sebelum kejadian ini terjadi, Andre disebut sudah beberapa kali menerima berbagai ancaman atau gangguan. Bahkan juga Andre menerima berbagai panggilan yang mencurigakan. Nah, hal ini itu menunjukkan adanya kemungkinan serangan secara serangan yang dilakukan tidak spontan, melainkan ini tuh udah diawali dengan tekanan sebelumnya, yaitu seperti ancaman tadi atau panggilan yang mencurigakan tadi. Yang keempat itu serangan terencana dan terorganisir. Nah, investigasi itu melakukan penemuan bahwa adanya beberapa banyak pihak yang terlibat dalam penyerangan terhadap aktivis Andre Yunus, termasuk juga pengintaian dan juga pembuntutan sebelum kejadian tersebut. Nah, hal ini tuh mengindikasi serangan dilakukan secara sistematis dan itu bukan secara individu gitu. Nah, yang kelima itu indikasi percobaan pembunuhan.
Nah, pada bagian ini, eh, tim advokasi itu menilai bahwa kasus ini itu mengarah pada percobaan pembunuhan yang berencana karena karena adanya unsur terorisme, di mana motifnya itu bisa lebih berat dari sekedar in- intimidasi biasanya. Next. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak terhadap perlindungan aktivis dan juga penegakan HAM di Indonesia. Nah, yang seperti yang kita ketahui, kasus yang menimpa saudara Andriunus ini tuh secara nyata men- meningkatkan kerentanan aktivis, melemahnya rasa aman, serta ini bisa menjadi ujian yang besar bagi komitmen negara kita dalam melindungi hak asasi manusia, sekaligus itu membuka peluang untuk perbaikan sistem perlindungan ke depannya agar mereka yang menyuarakan kebenaran itu merasa aman. Beralih ke aspek perlindungan juga, Komnas HAM itu mencatat bahwa peristiwa ini itu sangat memperlemah rasa aman para aktivis yang menyuarakan kebenarannya. Dampaknya itu tidak terjadi hanya fisik saja, melainkan itu terjadi secara psikologis juga. Namun di sisi lain kasus ini tuh menjadi momentum yang penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ke depannya. Nah, selanjutnya itu menurut Komnas HAM terkait kondisi aktivis Andri Yunus. Korban, yaitu aktivis Andri Yunus, itu memerlukan pemulihan yang berdampak jangka pendek dan juga jangka panjang, baik secara fisik maupun secara psikologi. Temuan ini ditemukan oleh Komnas ini tuh bukan hanya sekedar catatan kasus, melainkan dasar bagi mereka untuk menyusun rekomendasi berbasis perlindungan hak korban agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Next. Selanjutnya, selanjutnya pada saat ini kita akan membahas tentang dampak yang lebih luas dari kasus tersebut. Yang pertama, meningkatnya rasa takut di kalangan aktivis. Nah, serangan ini itu bisa menimbulkan efek jerah, bahkan efek jerah di kalangan aktivis. Mereka juga menjadi lebih waspada dan cenderung menahan diri untuk melontarkan kritik demi keamanan pribadi mereka. Yang kedua itu menunjukkan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pembelahan. Nah, pada kasus ini itu membuktikan bahwa pembelahan di Indonesia masih sangat rentan terhadap rasa aman, terhadap kekerasan. Bahkan saat mereka menjalani tugas mereka, itu bahkan saat mereka menjalani tugas mereka secara sah, mereka masih mendapat kekerasan kekerasan. Yang ketiga itu, yang ketiga menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum. Nah, jika penegakan hukum itu tidak dilakukan secara transparan, maka aktivis itu maka akan berisiko kehilangan kepercayaan terhadap aparat keamanan dan juga penegak hukum. Yang keempat, dorongan untuk memperkuat regulasi dan juga perlindungan. Kabar baiknya itu dari dampaknya situasi ini itu menjadi dorongan yang kuat untuk memperkuat regulasi dan juga perlindungan bagi aktivis dan juga pembelahan, serta mampu meningkatkan pengawasan terhadap ancaman dan intimidasi. Dan yang terakhir itu sorotan nasional dan juga internasional terhadap kondisi HAM. Isu ini itu bukan hanya masalah secara nasional saja, melainkan juga sudah menarik perhatian secara internasional ah, terhadap kondisi HAM di Indonesia. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa serta memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegak hak asasi manusia adalah tugas semua lapisan masyarakat, bukan hanya tugas lembaga negara
Semua lapisan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia untuk mewujudkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta terciptanya masyarakat yang sejahtera. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diantaranya ada beberapa poin. Yang pertama, menegakkan hukum secara adil dan tegas. Upaya yang pertama ini perlu dilakukan untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap setiap pelaku tindak kekerasan. Semua pihak harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa membedakan status maupun kedudukan. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jerah serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Negara perlu menjamin keamanan setiap warga negara, terutama bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai dan berpihak. Perlindungan ini penting agar masyarakat merasa aman dalam menyuarakan aspirasi tanpa adanya rasa takut maupun ancaman. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan karakter dan moral. Nilai kemanusiaan, toleransi, serta sikap saling menghormati perlu ditanamkan melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan pendidikan karakter yang baik, masyarakat akan lebih mampu menyelesaikan masalah secara damai. Nomor 4, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan konflik. Setiap perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan sikap saling menghargai. Dengan cara ini, konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kekerasan maupun permusuhan. Sikap musyawarah merupakan salah satu nilai penting dalam Pancasila, yang bisa kita lihat dalam sila yang keempat. Poin yang kelima adalah membangun kesadaran bersama dalam masyarakat. Semua elemen masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan sosial. Jika masyarakat memiliki kepedulian bersama, maka potensi terjadinya tindakan kekerasan dapat diminimalkan. Selanjutnya, kemudian adalah solusi yang dapat dilakukan terkait kasus penyiraman air keras tersebut. Yang pertama, mengusut kasus secara tuntas dan transparan. Pelaku penyiraman air keras harus segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Proses hukum yang terbuka dan adil penting agar keadilan dapat ditegakkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada aktivis dan masyarakat sipil. Negara perlu menjamin keamanan bagi setiap warga negara, khususnya aktivis atau pihak yang menyampaikan kritik dan aspirasi demi kepentingan umum. Dengan adanya perlindungan, kebebasan berpendapat dapat tetap terjaga sesuai hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan pemulihan kepada korban. Korban perlu memperoleh perawatan medis, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum agar dapat pulih kembali secara fisik maupun mental. Pemulihan korban merupakan bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia. Next. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran nilai kemanusiaan di masyarakat. Masyarakat perlu memahami pentingnya menghargai hak hidup, keamanan, dan martabat setiap orang. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, tingkat kekerasan dapat dicegah. Yang kelima, mengutamakan penyelesaian masalah secara damai. Perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan komunikasi yang baik, bukan dengan ancaman ataupun kekerasan. Cara damai akan menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Yang keenam yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keadilan, persatuan, dan toleransi perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, konflik sosial dapat dicegah dan persatuan bangsa tetap terjaga. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva atas penjelasannya. Baik, sebagai penutup,
dapat saya simpulkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu merupakan bentuk kekerasan yang jelas ya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga demokrasi. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aktivis, penegakan hukum, serta rasa aman masyarakat di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan dan juga diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat agar keadilan, keamanan, serta hak asasi manusia dapat benar-benar terwujud. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niluh Ayu Sukmawati selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 73 serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman pemateri dari kelompok 4. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini, materi ini ya, itu masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kami mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.